Halo, balik lagi bersama kita Indonesia Ghost Hunter. Sudah lama nggak muncul nih, tiba-tiba udah bulan puasa aja. Masih kenal saya Kak, Dawala dan satu lagi yang ganteng. Halo, saya Nara. Iya, semoga puasanya kalian lancar semua, rezekinya lancar, Amin. THR-nya lancar juga. Amin. Jangan lancar bolongnya ya. Jadi ada salah satu follower kita yang bertanya nih Bang, Hmm. tentang mata ketiga tuh apa sih sebenarnya? Mata ketiga ya. Sebenarnya kalau kita bilang mata ketiga itu menurut persepsi umumnya adalah salah satu indera tambahan yang tak kasat mata. Gitu. Terus hubungannya sama melihat hantu atau merasakan hal-hal yang gaib lah. Itu apa ya? Jadi mata ketiga ini ya Mas ya, itu dikatakan tuh dapat menangkap visual yang satu frekuensi dengan mata ketiga tersebut. Secara harafiah kan mata ketiga ini kan tidak terlihat ya. Namun diyakini bahwa mata ketiga itu posisinya itu di antara dua mata kita di atas sedikit. Ini di sini ya, nih di sini nih. Itu. Nah, jadi fungsinya mata ketiga ini katanya sih dia bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata juga. Gitu. Bentar-bentar. Lihatnya secara apa nih? Secara real atau secara batin? Real. Jadi kita katakanlah antena yang menangkap visual yang gak bisa dilihat oleh mata fisik kita, gitu, ditangkap oleh mata ketiga ini, kemudian baru disalurkan ke mata fisik kita, kemudian langsung naik ke otak, gitu. Itu diproses visualnya. Jadi kalau misalnya kita melihat melalui mata ketiga itu ya benar-benar bisa melihat secara fisik. Secara fisik sih makhluk tak kasat mata itu tadi wujudnya. Bukan yang hanya sekedar dibayang-bayangin. Itu enggak. Dia kalau misalnya kita melihat secara dengan menggunakan mata ketiga itu benar-benar kayak saya bisa melihat Mas gini. Oh gitu. Itu benar-benar ya fisik. Jadi mata ketiga itu semua orang bisa ngeliat apa orang-orang tertentu aja? Orang-orang yang sudah terbukakan atau dibukakan atau dilatih untuk terbuka gitu. Karena macam-macam. Iya. Cara aktivasinya itu macam-macam. Oh gitu. Gitu. Apakah ada saat-saat tertentu gitu? Itu kan pasti setiap orang tuh nggak selalu lah kayak ngeliat, pasti ada momen-momen tertentu gitu saat dia ngeliat hantu gitulah. Si mata ketiga ini tergantung bagaimana dia aktifnya. Gitu. Ada yang aktifnya karena dia memang gift dari lahir. Si mata ketiga ini memang sudah punya potensi untuk aktif. Ada yang dilatih untuk bisa aktif, ibaratnya dibangunkan. Iya. Ya. Ada juga yang dibukakan atau dipaksa terbuka. Bahasa kasarnya itu dia kayak semacam dirobek. Oh gitu. Karena posisinya mata ketiga ini kalau misalnya masih tertidur atau tidak aktif, itu kayak semacam ya kayak misalnya kayak gini ada penutupnya. Gitu. Yang kalau misalnya orang yang mungkin bisa melihat itu terlihat seperti selaput yang menutup si mata ketiga ini. Itu. Nah, kan
Berarti nggak semua orang terbuka ya? Nggak semua. Nggak semua orang. Nah, misalkan ada contoh nih, si A ini dari kecil nggak ada bakat, ketika besar tiba-tiba bisa ngelihat gitu. Itu ada ciri-ciri spesifik gak dari misalkan entah kondisi tubuhnya, entah pikirannya yang berpengaruh ke mata ketiganya itu gitu loh. Jadi dia bisa ngelihat. Jadi ada yang berkata kayak gini loh. Perasaan dulu nggak pernah lihat apa-apa, kok sekarang sering lihat hantu gitu loh. Kalau misalnya dia melihatnya secara fisik, benar-benar dia melihat secara visual, bahwa dia melihat makhluk itu benar-benar seperti dia melihat manusia gitu, atau dia melihat benda padat ya. Itu kemungkinan besar didapat dari visual mata ketiga. Begitu. Karena apa? Ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat si mata ketiga ini bisa aktif secara temporer tanpa kita sadari, tanpa kita mau. Gitu. Contoh saat fisik kita lemah, atau saat kita lagi sakit gitu, yang kesadaran diri kita menurun, maka kesadaran kita yang halus itu bisa naik. Berarti pas saat mau tidur juga ya? Bisa. Saya pernah tuh ngalaminnya tuh, pas mau tidur tiba-tiba kok ada suara aneh-aneh gitu ya. Padahal pas udah bangun, apaan tuh? Nggak ada gitu, suaranya hilang. Terus pas mau tidur lagi udah ngantuk berat, muncul lagi gitu loh. Tapi kan saya nggak tahu antara itu entah mimpi atau memang yang lain gitu loh. Nah itu kita bisa bilang susahnya membedakan mana realitas, mana halusinasi. Tapi ya nggak apa-apa, itu bisa jadi pengalaman diri sendiri itu kan. Bisa kita jadi was-was, bukan was-was sih, lebih waspada, bukan was-was ya. Kalau was-was itu kan kayak takut atau gimana. Kalau waspada kan kita jadi lebih tahu nih, aware gitu. Oh, kalau misalnya saya lagi sakit, ada kemungkinan saya bisa melihat sesuatu yang aneh. Gitu. Jadi kan kita bisa lebih aware gitu. Entah misalnya kalau misalnya kita lagi sakit, cari temen gitu. Entah kalau misalnya kita lagi sakit, lebih banyak berdoa supaya dilindungi atau dijauhkan dari hal-hal yang negatif gitu kan. Iya. Nah, ngomongin mata ketiga nih, kan ada bahasa lainnya tuh mata batin. Mata batin. Itu bedanya apa sih mata batin, ajna, mata ketiga? Kita spesifik ke mata batinnya dulu nih ya. Kalau dikatakan bahwa mata ketiga itu posisinya adalah di antara dua mata fisik kita, ya katakanlah di jidat ini tadi. Jidat. Sebenarnya bukan pas banget di jidat sini, enggak, tapi dia agak ke bawah sedikit. Ya, di sini. Nah, kalau misalnya mata batin itu lebih ke penglihatan secara batiniah, secara rasa, rasa gitu. Jadi bukan kita melihat makhluk tersebut secara fisik ya. Lebih kepada kita merasakan energi makhluk tersebut dengan batin kita. Nah, dari rasa itu tadi dikirim ke otak untuk divisualkan. Itu. Jadi ibaratnya begini, kalau misalnya kita menggunakan mata ketiga, kita menangkap visual apa yang diperlihatkan oleh makhluk tersebut. Ya. Kalau mata batin, kita merasakan apa yang dipancarkan energi makhluk itu. Bukan sosok yang mau diperlihatkan oleh makhluk itu, bukan. Tapi sifat dari energinya itu, apakah itu kasar, apakah itu halus. Oh iya. Berarti gitu. kayak semacam feeling gitu ya. Ya. Terus
bulu kuduk ini. Intuisi. Kayaknya feeling gue ada sesuatu deh di sini, deh ada bau-bau gimana gitu kan. Dan fungsinya mata batin itu kan sebenarnya bukan hanya untuk melihat si hantu-hantu atau demit-demit ini, enggak. Mata batin itu lebih kepada fungsi yang lebih berguna, itu ya menurut saya ya. Itu ya lebih, itu tadi, intuisi, feeling ya. Jadi ketika kita merasakan sesuatu yang tidak enak, ya kan, ini si batin ini kan bergejolak, dia memberikan warning halus. Cuman kadang manusia ini kan banyak yang udah berkerak ya feelingnya tuh. Jadi ibaratnya egonya tuh udah, atau logikanya itu lebih main. Jadi vibrasi-vibrasi yang halus yang dikirimkan oleh batin kita itu kerap kali tersamarkan oleh logika otak. Oh, paham. Gitu. Kadang tersingkirkan ya, perasaan doang kali. Jadi kan misalnya ini doang. Jadi kalau misalnya ibaratnya ini perasaan udah nggak enak nih. Otak kita merasa santai saja lah. Orang nggak ada kejadian apa-apa. Iya. Jadi, padahal kita udah merasa, batin kita sudah memberikan warning gitu loh. Manusiawi jadi ya. Jadi disingkirkan oleh logika. Nggak ada yang kayak gitu mah, gini-gini. Itulah kenapa saya selalu bilang kalau misalnya memang mau merasakan sesuatu yang halus, maka turunkanlah fungsi daripada tubuh fisik kita. Salah satunya itu otak, ego, gitu. Karena batin atau kata hati lah ya, dengan si otak ini, mereka kalau misalnya belum sinkron, itu akan saling berlawanan, itu saling menentang. Ketika si mata batin ini mengirimkan sesuatu yang dari dia tangkap, maka kalau misalnya nggak sinkron dengan si otak, pasti akan denial, itu disanggah. Kalau saya pribadi ya, lebih suka menggunakan mata batin. Mata batin. Kenapa? Katakanlah gini, kalau misalnya kita menggunakan mata ketiga, ya, kita latih, tapi kan itu memiliki resiko yang lebih berat. Oh, ada resikonya? Ada dong. Apa tuh? Oke, sebagai contoh, kita lagi nyetir, asik gitu. Terus ada demit lewat, fisik. Kita ngerem sejadi-jadinya. Iya. Pas kita lihat ke belakang, kayaknya tadi ada ibu-ibu, guys. Kayak di TV ya? Kok hilang ibu-ibunya, guys? Gak tahu hilang. Iya. Berarti nggak ngeliat secara fisik langsung. Kalau saya pribadi, saya lebih menggunakan mata batin. Saya lebih mengolah batin saya. Karena apa? Kita nggak langsung melihat secara fisik face to face gitu. Gitu. Lebih ada filter, ada filtrasinya. Dan mata batin itu dia cenderung lebih valid. Kenapa lebih valid? Karena kan kita menangkap apa yang energi dia pancarkan. Ya. Kalau misalnya mata ketiga, kan kita menangkap visual apa yang mereka ingin tampakkan. Gitu. Nah, kalau misalnya kita kan nggak tahu nih wujud aslinya si makhluk ini apa. Karena kan kita meyakini ya, kalau di keyakinan saya ya, bahwa makhluk ini bisa berubah menjadi apa aja, gitu loh. Dia nggak punya tubuh fisik, dia bisa memvisualisasikan dirinya sebagai bentuk apapun, sesuai dengan mitologi, sesuai dengan urban legend setempat. Dia mau jadi apa aja jadi, dia bisa menunjukkan itu. Tapi kalau misalnya energi itu nggak bisa bohong. Kalau memang energinya panas ya panas,
Oh gitu. Kalau energi dingin, ya dingin. Mau dia bentuknya putri cantik, ya kan? Tapi kalau energinya kasar, brutal, ya udah. Ya kayak misalnya lu, Mas ngelihat sosok orang yang kelihatannya tuh alam banget gitu, tapi tahu-taunya nusuk dari belakang. Serem banget kan. Tapi kalau misalnya kita punya feeling yang kuat, intuisi yang tajam, kita udah tahu nih gelagatnya. Masa sih zaman sekarang orang bisa baik banget sama kita tanpa maksud apapun? Iya sih. Pasti kan ada feeling gitu loh. Kita memang nggak boleh berprasangka buruk, ya kan? Tapi kan kita berhak untuk waspada. Iya sih. Gitu. Benar. Nah, followersnya juga bertanya nih. Mereka yang mata ketiganya aktif, terus ada sesuatu yang gaib itu memunculkan diri, itu sengaja atau memang kita yang sensitif karena makhluk itu ada di mana-mana kan, makhluk gaib, jadi kita bisa sering merasakan atau gimana gitu sih? Maksudnya dia tuh mau eksistensi atau gimana sih? Kalau misalnya ya aktif, itu bisa yang pertama di tempat itu memang rumahnya, rumahnya si makhluk ini, ya jadi mau gimana pun ya dia ada, gitu. Yang kedua itu bisa, tadi kan aku bilang si mata ketiga ini dia kayak semacam penangkap visual, ya kan? Dengan kata lain dia juga punya energi, ya, energi yang Mas bilang tadi, ajna. Ajna itu kan cakra. Dia itu cakra energi di mata ketiga, gitu. Yang sebenarnya fungsi positifnya adalah untuk melihat sesuatu dengan cepat dan tepat, gitu. Fungsi utamanya itu loh di apa ya? Kita bilang keilmuan cakra ya. Koreksi kalau misalnya saya bilang tentang ini adalah salah ya. Tolong dikoreksi di komentar. Tapi setahu saya cakra ajna itu fungsinya adalah kalau terbuka itu menangkap sesuatu dengan cepat dan tepat. Gitu. Jadi kita tanggap, melihat apapun tuh tanggap. Enggak yang ketika kita lihat sesuatu lagi jalan gitu, kita walaupun kita lagi meleng nih, kita tetap awas. Ada pergerakan sedikit pun kita cepet tanggap sehingga tidak menabrak, tidak oleng gitu. Nah, kalau kita bilang cakra energi, berarti kan itu mempunyai pancaran. Yang namanya energi itu kan memancar ya. Yeah. Sedangkan makhluk-makhluk ini kan sensitif dengan energi. Nah, mereka datang nih, set. Ini apa sih, ini kok ada energi? Apalagi kalau misalnya dia tahu si mata ketiganya aktif, dia bisa ngeliat gua, men. Iya. Mereka butuh eksistensi di situ. Oh, gitu. Jadi itulah kenapa buat saya pribadi mata ketiga itu lebih beresiko. Oh, gitu. Yeah. Tapi kalau misalnya cakra aktif, belum tentu membuat mata ketiga ini aktif, gitu. Karena cakra ini kan dia kayak semacam energi, ya, gerbang supaya bisa meningkatkan intuisi secara cepat dan tepat, gitu. Sama aja sebenarnya dengan mata batin. Yeah. Intuisi juga meningkatkan kepekaan dalam kita melihat sesuatu lebih cepat, lebih tepat, lebih sigap lagi. Berarti mata batin terus cakra itu mata ketiga, berarti nggak selalu hal-hal gaib gitu ya? Oh, enggak. Berarti ada hal-hal lain yang berpengaruh dalam hidup gitu. Misalkan kayak perasaan gua nggak enak nih. Si itu sendalnya hilang gitu ya. Oh gitu.
Kayak misalnya pernah nggak sih Mas Dawala misalnya kehilangan kunci nih, kunci motor, ya, nggak tahu itu naruh di mana. Terus tiba-tiba kok kayak ngerasa, kok gue kayak ngelihat itu kunci kok di satu sudut yang gelap. Karena saya pernah. Gitu. Karena saya pernah posisinya pada saat itu adalah dompet teman saya. Gitu. Dia merasa hilang. Saya merasa ini dompet kok nggak jauh. Gitu. Saya diem, sebat dulu, ya kan, santai, sambil minum air ya. Lu jangan mikir yang aneh-aneh. Minum air, santai. Airnya hitam, kopi. Iya, siap. Saya merasa kok ini ada di tempat yang gelap, tapi nempel sama lantai. Ada temboknya. Saya pikirin, nempel lantai, tembok. Tempatnya dia. Tadi di mana aja? Bawah sofa. Buka. Ada. Akhirnya ketemu. Oke juga ya. Guys, kalau hatinya hilang, coba pakai mata batin. Ketemu kan? Bisa. Bisa apa nih? Serius. Mata batin bisa mengirimkan vibrasi kepada batin seseorang. Wah. Salah satu yang paling nyata adalah ikatan batin antara ibu dan anak. Ketika ibunya kangen dengan anaknya pasti ngerasa. Begitu juga sebaliknya. Kalau mantan bisa? Ya bisa saja. Bisa guys. Nggak ada yang menutup, karena yang namanya batin manusia itu bisa saling terkoneksi ketika sama-sama menerima, mempunyai hubungan. Gitu. Jadi kalau misalnya sebagai contoh, si A punya rasa dengan si B, si B mengakui bahwa dia juga punya rasa dengan si A, itu bisa ketemu. Fungsinya mata batin tuh nggak hanya sekedar hantu goib, nggak, itu receh. Berarti kalau bertepuk sebelah tangan nggak bisa dong? Oh enggak, ya nasib kalau itu. Tinggal ngopi aja kalau kayak gitu. Ngopi cerita di warkop kan, apa Bray? Ujung-ujungnya ya kan, adu nasib. Lu mending lah gua. Nah, jadi itu buat yang bertanya tentang mata batin, mata ketiga, guys, itu jawabannya. Ada lagi yang mau ditanyain? Boleh di DM di Instagram kita di IGH Official. IGH Official, atau langsung ke IG saya dawala.kb, bukan keluargaberencana.kb ya. IG itu apa? Lupa. Wanara.bajra. Wanara.bajra. Boleh di follow juga lah, biar makin rame. Pokoknya kalau ada pertanyaan nggak usah sungkan-sungkan, kalian bisa juga komen di video bawah ini ya kan, di link di kolom komentar. Kalian bisa komen di situ mau tanya apa. Kalau kira-kira pertanyaan itu memang penting untuk kita jawab, ya kita jawab ya. Iya. Kalau misalnya tanyanya besok Hongkong nomor berapa, ya nggak bakal kita jawab. Kita simpan duluan. Kita simpan duluan. Iya, jadi boleh nanti bisa kita angkat di video atau kita jawab langsung ya. Kayak pertanyaan yang ini. Gitu. Oke, mungkin ya sampai sini dulu lah ya. Sampai video selanjutnya ditunggu. Dan semangat puasanya, jangan sampai bolong biar THR-nya gede. Amin. Amin. Aminin aja dulu. Ya. Kita Indonesia Ghost Hunter, saya Dawala dan saya Nara. Kita pamit undur diri. Dadah.